misalkan aku jarang banget posting video, soalnya aku ya baru berapa minggu ini baru pindahan, jadi ya lagi transisi ke tempat yang baru, masih beres-beres dan lain-lain. Oke, hari ini aku mau grooming si Cibul nih, anak buah aku. Namanya Cibul, dia udah tua guys, udah mau 2 tahun. Tapi dia masih ting-ting, belum pernah dikawinin nih. Padahal udah minta kawin, tapi ada cowoknya, soalnya teman-teman aku juga nggak punya kelinci yang cowok, jadi ya belum dikawinin gitu. Jadi masih ting-ting nih aku, masih ting-ting. Jadi aku mau grooming. Jadi memang setiap seminggu sekali biasanya aku grooming si Cibul, dan biasanya aku pakai sisir ini, terus sisir yang ini, karena yang ini terlalu kerap ya sisirnya. Terus ada beberapa parfum, nggak di endorse ya, aku beli sendiri. Terus yang kalian butuh juga ada bedak tabur buat bayi. Oke, pertama-tama kalau kita mau grooming kelinci, kita butuh sisir. Sisirnya ada yang sisir yang kerap, ada sisir juga yang enggak kerap. Ini sisir rambut aku sebenarnya, tapi aku udah pakai buat si Cibul. Jadi kita sisir-sisir aja kayak kita sisiran biasa. Kenapa nggak dimandiin basah? Karena memang apa ya, kelinci itu kan habitatnya di alam liar, dan jadi memang kelinci juga sebenarnya itu rada takut sama air. Kalau ada air aja dia langsung mencilak gitu. Nah, kita sisir-sisir aja 2 arah, dari arah depan begini, terus kita arahin lagi arah ke sebaliknya. Biar apa? Biar bulu-bulu yang gimbal itu bisa keangkat, dan bulu-bulu yang tua nih, kalian bisa lihat nggak? Tuh, banyak kan? Ini bulu-bulu yang tua nih, bulu-bulunya si Cibul. Soalnya si Cibul ini hampir berapa bulan sekali ya dia tuh molting, bulunya rontok. Jadi kalau nggak disisir, nggak di grooming kering, itu akan lama ininya rontoknya. Kalau misalkan dibantu disisir seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, ya bulu-bulu yang rontoknya bisa cepat keangkat gitu. Kalau kelinci bulunya rontok ya wajar, soalnya dia juga ada pergantian bulu yang tua nanti keganti sama bulu-bulu yang muda gitu. Dan itu memang fasenya biasanya 3-4 bulan sekali. Banyak ya bulunya, kelihatan nggak? Gitu. Sekalian bagian belakang, bagian bokong juga di sisir-sisir. Biar bulu-bulu yang gimbalnya hilang ya. Terus sedikit knowledge buat yang mau pelihara kelinci ataupun baru melihara kelinci. Kalau megang kelinci atau ngangkat kelinci, jangan diangkat telinganya ya. Jangan diangkat telinganya. Kenapa? Ya kasihan, soalnya kelinci juga kan punya nyawa. Pasti juga bisa ngerasain sakit. Nah, jadi kalau megang kelinci itu diangkat dulu perutnya, begini, diangkat perutnya, lalu pegang bokongnya, begini ya. Begini, pegang kelinci yang benar, bukan dijingjing kayak gini, atau sakit kalau dijingjing begitu mah. Ya, dipegang dulu perutnya, ditenangin. Kalau kelincinya masih berontak, ditenangin.
bokongnya. Begini, set. Udah digendong ya. Gitu. Nah, sekalian kita cek nih. Aku kalau grooming si Cibul, biasanya bulu-bulu di dekat kelaminnya aku cek ada yang gimbal nggak, ini ada yang kotor nih. Jadi biasanya aku potong bulu-bulunya. Potong ya, begitu. Tenangin dulu kelincinya. Kalau udah tenang kayak gini mah anteng, dianya nggak bakalan ngeberontak. Kelinci tuh tahu loh sama pemiliknya. Jadi kalau udah disisir kira-kira udah nggak ada bulu-bulu yang nyangkut di sisirnya, kalian boleh kasihin bedak tabur. Merek apa aja, nggak di endorse kok ini. Dia aku pakai yang cushion buat ngebedakin si Cibul. Kelinci wajar nggak sih rontok tiap hari? Sebenarnya kelinci itu wajar-wajar aja ya kalau rontok bulunya. Tapi kalau memang rontok yang sampai botak, ya itu kalian juga perlu ke dokter hewan sih ya, karena memang fase moltingnya kelinci biasanya tuh ya 3-4 bulan sekali baru molting gitu. Tapi kalau tiap hari dan nimbulin kebotakan, bisa jadi salah makan atau mungkin makanannya nggak cocok gitu. Ini kelinci aku kenapa aku kasih nama Cibul nih, lihat nih, nggak punya leher dia. Nggak punya leher. Gundut nih, gundut sekali. Udah. Habis itu rajin-rajin juga dicek telinganya, merah atau enggak, atau takutnya ada kutu atau tengu atau apa. Terus dicek matanya, bagian mata kita cek dulu ya. Tuh, matanya Cibul bersih, nggak ada beleknya. Lagi bersih ya. Hidungnya dicek berair atau enggak, hidungnya bersih. Lihat. Sama kuku. Sebenarnya kelinci kukunya nggak dipotongin juga nggak apa-apa ya, soalnya di alam bebas juga kelinci mana ada potong kuku. Dan biasanya kalau di kandang dia suka nyakar-nyakar kandangnya itu supaya ngasah si kukunya guys. Jadi ya kalau kelincinya lagi nyakar-nyakar gitu, biarin aja, itu lagi ngasah kuku gitu. Kecuali dia jimprak-jimprak, loncat-loncat sampai yang nggak bisa diem, yang aktif banget, coba dicek kelincinya, barangkali mau kawin gitu. Kadang kan kelinci birahinya tuh sebulan sekali. Itu bulu-bulunya Cibul rontok ya, memang lagi molting si Cibul. Jadi aku kadang suka kasih si Cibul kalau lagi molting, aku suka kasih seledri, kadang juga aku kasih buah-buahan selain snack ya sama hay. Aku kasih buah-buahan kayak pisang, kadang juga aku kasih apel gitu. Tapi biasanya yang lebih membantu, yang efektif itu dikasih seledri. Nah sekarang mau aku kasih bedak tabur. Biar apa? Biar wangi, biar bulunya lembut. Tutup matanya. Tuh, sok-soknya simmering splendid deh. Ntar di lain video aku ajarin gimana caranya motong kuku kelinci ya. Si Cibul sudah shimmering. Ini aku juga udah ada beli parfum buat kelinci ya. Ini ada 2 varian sih sebenarnya, cuma aku belinya 3 kemarin. Nah ini yang ada yang wangi, ini tuh wanginya kayak wangi bedak yang di pet shop gitu. Kalau yang kayak gini tuh wangi buah. Cara makein
ininya, tutup mata kelincinya, semprot, diusap-usap. Si Cibul sudah wangi nih, sudah wangi. Tuh, kalau udah kayak gini udah wangi. Bagian kepalanya juga boleh di tangan aja ya, di tangan, semprot di bagian tangan, terus taruh. Jadi jangan langsung disemprotin ke mata ya, jangan. Dah, kunci kalian pun sudah wangi. Nah, aku mau kasih aksesoris biar tambah lucu, pakein pita. Lucu sekali. Dah. Oke, buat kalau mau ada yang mau nanya-nanya tentang seputar kelinci, apalagi tentang kalian yang masih pemula mau melihara kelinci ataupun mau adop kelinci yang baru pertama ya, kalian tuh perlu tahu ilmu-ilmunya, bagaimana cara mengurus kelinci dengan benar, karena banyaknya pengetahuan orang Indo ya, apalagi itu masih sangat minim tentang kelinci. Kayak kelinci dimandiin, tapi nggak bisa yang dimandiin kena air terus nggak dikeringin gitu. Itu alasan kenapa kelinci gampang mati. Terus jangan dipegang ininya ya, kalau kelinci jangan dipegang kupingnya kalau mau diangkat, tapi pegang perutnya kayak tadi, pegang bagian bokongnya. Dan kelinci itu boleh kok dikasih buah, dikasih pisang. Aku juga sering kasih pisang, sama sering aku kasih apel. Kadang juga aku kasih sayur seger kayak sawi, ataupun aku juga suka kasih dia wortel, tapi nggak banyak-banyak, cuma buat cemilan aja, karena pada dasarnya kelinci makanannya adalah rumput gitu. Kalian bisa beli rumput atau kalian juga bisa selingin sama pelet yang khusus buat kelinci. Nah, terus buat teman-teman juga, kalau misalkan kelincinya dikasih makan sembarangan, hati-hati, soalnya kelincinya nanti bulunya rontok, dan juga kelincinya juga bakalan sakit, takutnya sakit gitu. Dan buat teman-teman, kalau misalkan mau ngasih cemilan buat kelincinya, kayak mau ngasih pisang, mau ngasih buah, atau mau ngasih wortel, boleh, tapi untuk cemilan aja, karena pada dasarnya memang kelinci kan makanannya rumput gitu. Dan kelinci itu jangan dikasih makan kangkung. Kenapa nggak boleh dikasih makan kangkung? Ya bukan makanannya kelinci nggak makan kangkung. Kenapa? Karena di dalam kangkung itu ada zat yang mengandung gas, jadi gampang membuat perut kelinci atau pencernaan kelinci itu jadi bergas, akhirnya mencret dan akhirnya menimbulkan diare yang membuat kelinci sering buang air, mencret, dan akhirnya beresiko sampai kematian. Jadi hal-hal yang kira-kiranya membuat kelinci mati ya jangan dilakuin ya. Itu aja. Oke, jadi segitu aja video yang bisa aku bagiin, ilmu-ilmu yang aku tahu itu juga yang aku bagiin. Semoga kelinci kalian juga sehat selalu dan makin gembul kayak si Cibul nih.